Halo teman-teman, kembali lagi dengan saya Salam Kopi Tanpa Gula. Segelas kopi, sejuta inspirasi, dan sejuta saudara. Nah, kali ini saya akan memberitahu hal-hal yang harus dilakukan jika ingin membuat bonsai kelapa. Yang pertama, sayat mawar. Sayat mawar itu dilakukan pada tunas dengan usia 1 bulan sampai 1,5 bulan, kurang lebih seperti ini ya. Setelah seperti ini kita lakukan sayat mawar. Jadi sayat mawar itu cukup efektif untuk mendapatkan daun yang kecil dan kerdil. Nah, proses sayat mawar itu adalah seperti ini. Jadi ini dibelah. Belah sampingnya lagi sampai dia membentuk seperti bunga ya, sayatan bunga itu. Nah, inilah yang disebut dengan sayat mawar. Jadi untuk sayat mawar ini dilakukan sekali saja di awal saat tunas masih kuncup seperti ini. Jadi tunggu hasil sayatan ini sampai mengering baru nanti dibuang. Jadi sangat simpel sekali proses sayat mawar. Cuman jika baru-baru mulai biasanya akan mengalami sedikit kesulitan dalam penyayatan seperti ini. Mungkin juga daunnya nanti bisa terpotel ya. Seperti ini dia proses sayat mawar. Dibelah. Ini pastikan saat sayatan terakhir ini jangan sampai tunasnya itu terjatuh ya. Untuk sayatan terakhir teman-teman bisa membelah menjadi 4 saja untuk memperkuat dan memegang daunnya ya. Biasanya proses sayat mawar ini sangat efektif pada bahan kelapa gading dan kelapa kuning. Dan untuk jenis kelapa sayur seperti ini biasanya untuk proses pengerdilan daun cara ditebas ya. Nah, ini hanya percobaan sayat mawar. Oke. Selanjutnya yang harus teman-teman ketahui adalah sayat tapis. Sayat tapis. Nah, sayat tapis adalah melakukan penyayatan pada bagian pelepah agar daunnya tidak tinggi ya. Kalau contohnya ini, menurut saya sendiri ini sudah terlalu tinggi nih sayatannya atau tapisnya ya. Harusnya kita sayat lebih awal. Kita lihat proses sayat tapis ya. Nah, jadi inti dari pembuatan bonsai kelapa adalah penyayatan tapis. Nah, setelah saya tanya teman-teman saya yang sudah duluan berkecimpung di dunia bonsai kelapa, nah disinilah letak kesenangannya ya melakukan penyayatan tapis ini. Nah, seperti ini. Nah, dengan sayat tapis saja teman-teman sudah bisa mendapatkan daun yang kecil nantinya. Tapi metode ini harus dilakukan dengan rajin dan rutin ya. Biasanya sayat tapis dilakukan dalam waktu seminggu 2 kali, tergantung tingkat kesuburan ya.
Nah, biasanya saat saya tapis ini juga harus lebih berhati-hati agar tidak terjadi patah pada daunnya. Nah, jika terjadi patah itu bisa membuat pohon kelanya gagal. Nah, ataupun jika tumbuh itu teman-teman harus mengurang dari awal lagi. Ini prosesnya teman-teman. Nah, jadi disayat tapis-tapisnya ya. Nah, jadi sebaiknya teman-teman menggunakan pisau yang kecil. Dengan pisau yang kecil itu akan memudahkan untuk bekerja. Baru dilekukkan seperti ini ya. Jadi kebetulan musim hujan, jadi pasirnya sedikit naik teman-teman. Nah, jadi untuk saya tapis ini lebih cepat teman-teman daripada sayat pelepah ya. Nah, kita akan perlihatkan nanti untuk teknik sayat pelepah. Jadi jangan pernah lupa untuk menyayat ya. Jika tidak ingin daun dari bonsai kelapa teman-teman itu menjulang tinggi ya. Jadi proses panjang yang teman-teman lalui itu harus diulang lagi karena daun yang tinggi ya. Jadi inilah keasikannya teman-teman ya. Menikmati sayatan-sayatan. Jadi bisa dilekukkan. Biasanya saat proses melekukkan ini beresiko patah karena kita menarik. Jadi harus dipegang bagian bawahnya ini. Tarik ini ya. Ya sudah mulai mekar dan ini yang terakhir ya, saya tapis. Inilah yang disebut dengan tapis teman-teman. Bagian pembungkus dari tunas. Jadi tidak hanya yang bagian luarnya dibersihkan ya, jadi seluruh bagian dari luar sampai di dalam. Ini disebut dengan sayat tapis. Nah, beginilah hasilnya setelah kita lakukan sayat tapis, teman-teman. Tahap selanjutnya, teman-teman harus tahu apa itu sayat pelepah. Selain sayat tapis, kita juga harus mengenal sayat pelepah, yaitu melakukan penyayatan pada pelepahnya. Tak hanya tapis, kita juga lakukan penyayatan pada pelepahnya. Tujuan dari penyayatan pelepah itu teman-teman bisa memekarkan daunnya lebih lebar ya, sehingga teman-teman bisa memanfaatkan seluruh bagian daun untuk disisakan, tidak dibuang ya. Biasanya kan idealnya 5-7 ya, ideal dari daun bonsai kelapa yang mudah untuk dirawat. Tapi dengan teknik sayat pelepah teman-teman akan mendapatkan daun yang lebih banyak. Nah, kalau ini baru ada 4, 5, 6, 7. Mau daun ke-8 teman-teman. Nah, ini kalau seperti ini sudah termasuk rimbun ya. Tapi di sini kita bisa lakukan sayat pelepah, yaitu mencari bagian pelepahnya ini. Nah, kita sayat di sini. Walaupun tidak ada tapis, nah, kita sayat pelepahnya seperti ini. Jadi dengan sayat pelepah,
Ini lama kelamaan pelepah paling bawah dia akan mekar ya. Jadi kan biasanya ada lekuan tuh ya, jadi disayat sampai dia tak ada lekuan lagi ya, biar dia lurus teman-teman. Lakukan pada kedua sisinya ya. Sebelumnya sudah kita lakukan ini sayat pelepah. Jadi lakukan lagi proses bertahap. Dia akan bisa mekar lagi. Seperti ini, jauh dia mekarnya. Ini lagi kita sayat. Jadi inti dari pembuatan bonsai kelapa seperti yang saya bilang tadi itu ada sayat mawar, sayat tapis, dan sayat pelepah. Jadi untuk kreasi-kreasi yang lain itu tergantung dari seni masing-masing teman-teman ya. Jadi untuk yang harus dipahami hanyalah ini ya, sayatan-sayatan dari tapis pelepah seperti itu saja, agar daunnya tetap kerdil dan kecil. Jadi biasanya jika tak melakukan sayat pelepah seperti ini, daun yang disisakan terlalu banyak itu akan membuat daun yang paling akhir itu tumbuh tinggi ya. Jadi diusahakan lakukan teknik ini. Cuman untuk teknik sayat pelepah ini akan teman-teman lakukan lebih lama dari teknik sayat tapis ya. Karena kita mengambil bagian pelepahnya ini cukup keras sedikit ya. Selain itu harus lebih berhati-hati agar tak terjadi potel. Jadi itu aja sih yang harus teman-teman pahami, 3 hal tadi ya. Nah, semoga video kali ini bermanfaat buat teman-teman. Jangan lupa dukung terus channel ini agar terus bisa berbagi untuk teman-teman sehobi dan bisa memberikan informasi-informasi yang bermanfaat. Sekian saja videonya teman-teman. Salam satu hobi, salam kopi tanpa gula, salam bonsai kelapa. Jangan lupa di like, di share, dan di komen ya jika ada pertanyaan. Terima kasih.